Selamat pagi para siswa kami, kembali kita bertemu dalam pelajaran matematika. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baik, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan iman keyakinan kita, agar kita diberi perlindungan Tuhan dan diberi pencerahan dari Tuhan. Berdoa mulai. Selesai. Baik, para siswa kami, kali ini materi kita adalah limit. Ini materi yang baru, ya, limit. Materi ini adalah pengembangan dari materi-materi yang sebelumnya, ya, dari aljabar, sistem substitusi, itu kita akan pakai pada materi ini. Nah, limit itu cara penulisannya seperti ini, ya. Lim fx, di sini x anak panah 2 A gitu, ya, sama dengan L, ya. Nah, cara membacanya adalah limit fungsi x, fungsi fx, di mana x mendekati A sama dengan L, gitu, ya. Limit fungsi fx di mana x mendekati A sama dengan L. Nah, ini cara penulisannya, ya, sistem redaksinya seperti ini. Artinya jika X ini mendekati A, ya, dengan syarat X-nya tidak boleh A, ya, namanya mendekati itu tidak boleh sama, ya, X mendekati A, maka jika A ini disubstitusikan ke dalam X ini, ke dalam fungsi X ini, maka hasilnya adalah L, ya, hasilnya adalah L. Nah, tapi ada beberapa syarat fungsi itu memiliki hasil, ya. Tidak semua juga memiliki nilai, gitu, ya. Syaratnya adalah limit sebelah kanan sama dengan limit sebelah kiri. Nah, apa itu arti limit sebelah kanan, limit sebelah kiri, gitu, ya. Nah, misal seperti ini. Ini sebagai contoh, ya. Limit dari x kuadrat kurang 1 per x kurang 1, di mana x mendekati 1. Nah, x mendekati 1 tidak boleh sama dengan 1, ya, karena di sini kalau x ini kita ganti dengan angka 1 hasilnya 0, akhirnya tidak terdefinisi, ya. Nah, artinya ini kita buat sebuah tabel. Di sini 1, ya, x-nya sama dengan 1, kita tulis di sini. Nah, di sini x-nya, ya, ini x, di sini fx. Nah, di sini angka 1. Nah, yang di sebelah kiri inilah limit kiri. Maka tadi ada tanda negatif, ya, limit kiri, ya. Yang di sebelah ini adalah limit kanan. Limit kiri artinya dari nilai yang kecil ke besar sampai mendekati 1. Misal 0,8, 0,9, 0,99. Ini kan nilai-nilai yang sedikit demi sedikit mendekati 1, gitu, ya. Tapi dari nilai yang kecil, nilai berapapun itu, 0,85, 0,9, 0,95, 0,99, sini bisa saja 0,995, terus begitu, tapi tidak boleh 1, gitu. Ini limit kiri. Nah, ini juga limit kanan. Kalau limit kanan itu asalnya dari yang nilainya besar, arahnya menuju ke 1. Misal ini 1,2, di bawahnya 1,1, terus turun sampai mendekati 1, gitu. Nah, inilah limit kanan, ini limit kiri, begitu, ya. Nah, cara penulisannya seperti ini, ya. Jadi syarat sebuah fungsi memiliki limit, yaitu dengan nilai limit itu, misal limit fx di mana x mendekati A, itu harus limit fx x mendekati A plus, di sini A minus, artinya harus sama, ya. Plus dan minus itu hanya tanda dia sebelah kanan atau sebelah kiri, ya, tadi. Nah, bagaimana untuk menentukan nilai limit? Nah, ya, kita langsung saja bagaimana menentukan sebuah nilai limit. Untuk menentukan sebuah nilai limit itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara substitusi, ya. Substitusi artinya memasukkan nilai limitnya ke dalam fungsinya. Yang kedua dengan cara faktorisasi, ya. Yang ketiga dengan mengalihkan bentuk sekawan, itu jika dalam bentuk akar nanti itu, ya, dalam bentuk akar.
Baik, kita masuk penyelesaian yang bentuk pertama, yaitu dengan mensubstitusikan nilai A-nya ya. Jadi jika FA itu didefinisikan, maka limit A itu sama dengan limit Fx, di mana X mendekati A, maka hasilnya FA. Jadi caranya dengan mensubstitusikan nilai A-nya ini ke dalam fungsinya langsung ya, seperti kalau kita fungsi aljabar itu ya, langsung masuk sini. Nah, sebagai contoh ini, limit 2x ditambah 4 per 2x, di mana x mendekati 2. Nah, di sini langsung kita ambil fungsinya, yaitu fungsi x-nya adalah 2x ditambah 4 per 2x. Maka 2 ini, limit ini kita substitusikan, kita gantikan x-nya menjadi 2 kali 2 ditambah 4 per 2 kali 2. Maka hasilnya 8 per 4 sama dengan 2. Karena hasilnya bukan hasilnya 2 ya, maka di sini inilah nilainya. Berarti limit x 2x ditambah 4 per 2x, di mana x mendekati 2, hasilnya adalah 2 ya. Ini berarti terdefinisi. Nah, itu cara faktorisasi. Nah, kamu bisa coba yang ini ya, dicoba di rumah. Nah, bagaimana dengan cara faktorisasi? Kalau faktorisasi itu jika ini, maaf ini salah tulis ya, ini harus ada pangkat 2. Nah, jika ini terjadi pada fungsi kuadrat ya, seperti ini contohnya. Limit x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 per x kuadrat dikurang x dikurang 2, di mana x itu mendekati 2. Nah, ini bisa saja langsung difaktorkan dulu biar mempermudah ya, menyederhanakan. X kuadrat dikurang 5x ditambah 6 itu kalau di bentuk faktornya adalah x kurang 3 kali x kurang 2. Ini faktorisasi. Kita kan di kelas-kelas sebelumnya di SMP sudah ya untuk memfaktorkan ini. X kuadrat kurang x dikurang 2 itu kalau dijadikan bentuk faktor itu seperti ini. X kurang 2 kali x ditambah 1. Nah, ini kalau dikalikan kan hasilnya x kuadrat dikurang x dikurang 2. Nah, kita dapat bentuk seperti ini, dan di sini ada faktor yang sama yaitu x kurang 2. Di sini juga ada x kurang 2, kita sederhanakan ya, kita coret aja. Maka menyisakan x kurang 3 dan x ditambah 1. Maka bentuknya menjadi lebih sederhana seperti ini. Nah, sehingga jika kita substitusikan nilai 2-nya, maka menjadi 2 kurang 3 per 2 tambah 1, hasilnya negatif 1 per 3. Nah, perlu diingat ya, di saat nilai x ini, nilai limitnya ini disubstitusikan, maka tulisan limit ini langsung tidak perlu ditulis lagi ya. Itu tidak perlu ditulis lagi. Baik, itu dengan cara faktorisasi. Cara ketiga yaitu dengan mengalihkan bentuk sekawan. Kalau mengalihkan bentuk sekawan biasanya ini dilakukan pada bentuk-bentuk bilangan akar ya, bilangan akar. Nah, di sini contoh limit 2 kurang akar x tambah 1 per x kurang 3, di mana x mendekati 3. Kalau kita pakai cara substitusi seperti di depan yang pertama tadi, kita masukkan nilai 3-nya, maka hasilnya seperti ini. 3 kurang 3, maka untuk penyebutnya menjadi 0. Kalau dalam operasional penyebutnya 0, maka ini tidak terdefinisi ya, tidak bisa kita bilang 0 hasilnya. Nah, maka harus cara lain, yaitu dengan cara rasionalisasi. Cara merasionalisasi yaitu dikalikan dengan sekawannya ini, sekawan dari 2 kurang x tambah 4, 2 kurang akar x tambah 1, maaf ya. Nah, caranya apa? Cari sekawannya, yang di sini negatif, maka kawannya pasti positif lawannya ya di situ. Nah, maka bentuknya jadinya limit 2 kurang akar x tambah 1 per x kurang 3 kali, nah ini harus apa sama nih ya, karena ini hasilnya harus 1 supaya tidak merubah nilai. Nah, inilah sekawannya. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Kalian masih ingat di pada aljabar itu ya, kalau A
kurang B kali A tambah B, maka bisa disimpulkan hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, sama dengan ini ya, ini kalau dikalikan hasilnya 2 kuadrat, ini adalah A nya dan B nya adalah X tambah 1 ini, maka dikurang B nya itu X tambah 1, akar B X tambah 1 ini. Nah, di bawah sama ini ya, seperti ini. Nah, saya rasa itu tidak masalah ya, bisa ya. Langsung dioperasikan, hasilnya ini kalau kuadratkan hasilnya kan X tambah 1 ya. Ini masih sama di bawahnya terus. Inilah hasil akhirnya. Ini hasil akhirnya. Nah, pada tahap ini kalau kita amati di sini ya, ini negatif X ditambah 3. Jika kita keluarkan negatifnya ini ya, atau dikalikan dengan negatif 1, hasilnya seperti ini. Ya, kita keluarkan negatifnya berarti X-nya tadinya negatif jadi positif ya. Dan 3-nya yang tadi yang positif menjadi negatif. Ya, jadi negatif ya. Yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya positif jadi negatif. Berarti negatif 1 kali X kurang 3. Nah, ini sama, maka bisa dicoret. Hasilnya menjadi negatif 1 per 2 ditambah akar X tambah 1. Kalau sudah sampai pada tahap yang sederhana seperti ini, maka nilai 3 ini sudah bisa disubstitusikan. Ya, masukkan, gantikan 3 ini dengan nilai 3, X-nya dengan nilai 3. Maka hasilnya negatif 1 per 2 ditambah akar 3. 3 kan nilai limitnya ya. Pendekatannya tadi 3 tambah 1, misalnya negatif 1 per 2 tambah 4. Ini hasilnya 1 per 6. Oh, ini salah tulis. Kode alam 1 per 6. Oke, itu penyelesaiannya ya. Nah, ini contoh bentuk soal ya, bisa silahkan dikerjakan di rumah, didiskusikan dengan teman. Ini soalnya. Dan kalau tidak jelas silahkan nanti dikomunikasikan dengan saya melalui chattingannya seperti biasanya. Baik, terima kasih para siswa kami. Inilah pelajaran matematika kita pada pagi hari ini. Di hari yang cerah ini, kiranya Tuhan selalu memberkati kita dan kita sehat selalu. Mari kita heningkan cipta dulu untuk mengakhiri pelajaran kita. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga protokol kesehatan selalu. Selamat pagi.